Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih untuk kedatangannya Bu Mega hari ini. Bu Mega, saya akan menjadi supervisor Bu Mega ketika Bu Mega nanti melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, siap. Baik, terima kasih untuk kesediaannya ya, Bu Mega. Baik, Bu Mega. Ibu Mega ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nanti dalam supervisi nanti? Mungkin yang ingin dibantu untuk kompetensinya dari kompetensi pedagogik, terutama saya ini mengajar mata pelajaran ekonomi. Nah, bagaimana bisa meningkatkan motivasi belajar siswanya dari segi kompetensi pedagogiknya, baik itu dari metode pembelajarannya atau model pembelajarannya yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran ekonomi. Berarti dalam mata pelajaran ekonomi ya, terutama dalam hal pedagogi. Ya, pedagogi. Ya, betul. Nah, kemudian yang nanti Bu Mega inginkan untuk saya amati itu seperti apa? Mungkin yang diamatinya dari segi runtutan dari modulnya, misalkan dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutupnya, apakah sudah sesuai dengan yang modul atau belum. Nah, kemudian dari pembinaan model dan metode pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan mata pelajaran ekonomi, dengan judul atau tema yang akan dibahas dalam pelajaran ekonomi tersebut. Jadi harus dilihat juga apakah sesuai atau tidak dengan modul yang Bu Mega buat dan praktek di kelas ya. Baik. Nah, Bu Mega sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, bagaimana penilaian Bu Mega? Cukup baik, karena dengan adanya penilaian ini kita bisa tahu apa kekurangan kita ketika mengajar di dalam kelas, kemudian apa yang harus diperbaiki kemudian ketika pembelajaran di kelas. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran itu bisa maksimal dan materi yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa. Ya, alhamdulillah, berarti Bu Mega sendiri penilaiannya cukup baik ya untuk observasi ini. Nah, lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya semoga dengan adanya observasi atau penilaian ini saya bisa mengajar lebih baik di dalam kelas, kemudian siswa juga bisa menerima pembelajaran terutama mata pelajaran ekonomi juga dengan sangat baik. Nah, kemudian bisa juga meningkatkan dalam model pembelajarannya yang lebih variatif dan lebih kreatif yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam kelas terutama mata pelajaran ekonomi. Luar biasa sekali, harapannya sangat bagus Bu Mega. Semoga nanti ketika observasi di kelas bisa terlaksana sesuai dengan apa yang Bu Mega harapkan. Mudah-mudahan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, percakapan pra observasi, semoga lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Bu.
Suatu makanan dan secara terus-menerus selama periode tertentu. pada periode tertentu. Kenapa kalian harus belajar tentang inflasi? Manfaatnya kira-kira apa? Kira-kira sebagai kalian sebagai pelajar siswa. Wah, nanti kan kalian akan belajar inflasi. Kalian akan mengetahui kira-kira di Indonesia tahun ini 2022 itu ada kenaikan harga tidak berapa persen naiknya. Sebelum ke materi, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajaran hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran dan peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, kemudian menghitung inflasi, dan juga menganalisis dampak, penyebab, serta cara mengatasi inflasi. Nah, sebelum ke materi, ada video dulu. Silakan kalian cermati video yang Ibu tayangkan. Kalau misalkan ada tanggapan mengenai video tersebut atau pertanyaan, silakan ditanyakan. Rekan-rekan kabupaten tidak hanya terjadi di komoditas energi, tapi juga komoditas pangan. Bank Indonesia memperkirakan tahun ini inflasi bisa berada di atas 4%. Ini berarti melewati target yang ditetapkan di APBN, yaitu inflasi berada. Nah, dari tayangan video tersebut ada yang mau menanggapi tidak? Yang mana? Silakan. Tahun ini inflasi 4% karena adanya kenaikan harga pada komoditas barang, komoditas energi, dan juga pada komoditas pangan. Yang menurut Marna, video tersebut pada tahun sekarang ada kenaikan harga sebesar 4% dari komoditas energi dan juga komoditas pangan. Komoditas energi itu contohnya apa? Energi BBM, nah itu energi, gas. Ada yang mau ditanyakan tidak mengenai video yang sudah ditampilkan? Ya, Himeti. Apakah kenaikan inflasi sebesar 4% termasuk inflasi ringan? Apakah kenaikan inflasi sebesar 4% itu termasuk inflasi ringan? Ya, karena kenaikan inflasinya masih kurang dari 10. Karena kita menggunakan model pembelajaran program based learning, Ibu akan bagikan LKPD ke setiap kelompok. Di sini ada LKPD, nanti Ibu bagikan satu LKPD satu kelompok. Nah, pengisiannya di belakang itu ada apa namanya? Ada artikel. Nah, kalian baca artikelnya, kemudian kalian analisis dari artikel tersebut mengenai masalah inflasi. Dampaknya apa? Penyebabnya apa? Kemudian cara mengatasi inflasi tersebut bagaimana? Paham? Paham. Dari yang ditanyakan? Sudah. Sudah paham semua? Sudah? Sudah? PR-nya? Sebelum ke presentasi, biar kalian semangat, I speaking dulu. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi.
dan dampak inflasi. Dampak inflasi yaitu harga-harga melonjak tinggi, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatkan suku bunga, dan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Nomor 3, cara penanganan inflasi. Inflasi dapat ditangani dengan cara memperkuat program perlindungan sosial atau Perlinsos. Manfaatnya dapat memperkuat daya beli masyarakat dan negara hadir di tengah masyarakat dalam menghadapi tantangan inflasi. Nomor 2, meningkatkan investasi. Hal ini untuk menanggulangi terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara menstabilkan kembali harga-harga setelah kemarin kita mengalami masa-masa sulit karena COVID-19? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Dengan penguatan daya beli, katanya membuktikan pula upaya pemulihan ekonomi nasional sudah relatif membuahkan hasil dan memperkuat program perlindungan sosial. Manfaatnya memperkuat daya beli masyarakat dan negara hadir di tengah rakyat dalam menghadapi tantangan inflasi. Bagaimana kelompok 6? Kelompok 6 sudah jelas? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Inflasi adalah gejala-gejala kenaikan harga yang terus-menerus pada periode tertentu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ya, semuanya soalnya jumlahnya ada 5 berbentuk esai. Sekarang ada yang mau kasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulan? Di sini saya mau mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus selama periode. Terima kasih Neng Nurani sudah memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini dengan materi inflasi dengan menggunakan model problem solving dan teknik studi kasus. Materi menjadi lebih mudah dan mudah dimengerti. Ya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Sudah? Sudah? Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, kemudian pembelajaran berikutnya itu tentang materi selanjutnya setelah inflasi. Dari jalan. Nah, sebelum Ibu tutup salam, silahkan berdoa dulu. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Eva. Apa kabar? Bu Mega? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini kita sedang melakukan observasi kemarin ya, dan sekarang saatnya saya melakukan coaching terkait pasca observasi. Ya. Nah, Bu Mega sendiri menilai performa dalam kompetensi yang sudah dilakukan Bu Mega saat observasi bagaimana? Kalau dari segi kompetensi sudah bagus, terutama pedagogik dan profesionalnya, karena menggunakan metode dan model pembelajaran yang sudah sesuai dengan materi ekonomi yang saya sampaikan. Baik, nah kemudian apa yang
membuat Ibu Mega itu menilai demikian? Karena dilihat dari modelnya tadi, terus metode pembelajarannya, kemudian materinya sudah sesuai, kemudian dari runtutan pendahuluan, kegiatan inti dan penutupnya sudah sesuai yang ada di modul pembelajaran. Baik, menurut Bu Mega berarti itu sudah sesuai dengan apa yang Bu Mega buat di modul pembelajaran ya. Nah, Bu Mega, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Baik, saya mengamati pada saat Bu Mega melakukan observasi, Ibu melakukan itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Kalau sudah baik ya berarti alhamdulillah. Mungkin tapi masih belum sempurna, masih ada yang kurang-kurangnya, masih ada yang perlu diperbaiki lagi, atau mungkin saya ada yang kelupaan, tidak menyampaikan di langkah-langkah baik di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti atau penutupnya. Mungkin ada yang saya lupa tidak tersampaikan kepada siswa. Baik. Nah, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Bu Mega. Misalnya tadi saat pendahuluan ya, saya mengamati Bu Mega melakukan pendahuluan dengan baik. Ada sedikit semacam pendidikan ataupun kompetensi sosial emosionalnya di sana ketika Bu Mega menanyakan kabar kepada murid. Nah, itu sedikit terlewatkan. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya kan Bu Mega menanyakan kabar terhadap murid ya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bu Mega? Seperti yang tadi saya bilang, mungkin ada beberapa langkah dalam modul atau RPP yang terlewat oleh saya. Ya, terutama tadi itu di kegiatan pendahuluan, yaitu menanyakan kabar kepada peserta didik. Baik. Nah, lalu Bu Mega sendiri apa rencana tindakan untuk selanjutnya? Mungkin memperbaiki yang kurangnya, terus diusahakan harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul atau RPP-nya, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan sampai kegiatan penutup. Baik. Nah, Bu Mega, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang Bu Mega lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Bisa dilengkapi kapan mungkin waktunya, di mana, dan siapa sekiranya yang bisa membantu Bu Mega? Mungkin kalau kapan, setiap hari karena ngajar, nah setiap kelas mungkin harus selalu diperbaiki lagi dalam kegiatan belajar mengajar di kelasnya, baik itu dari kompetensi pedagogiknya atau profesionalnya. Kemudian untuk penilaian ketika saya observ atau ketika saya mengajar sebagai penilai, bisa saja ketika ada kegiatan supervisi di sekolah. Baik, nah terima kasih Bu Mega. Hasil dari pengamatan saya di sini bisa menyimpulkan bahwasanya Bu Mega itu sudah berusaha dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan modul yang Bu Mega buat, dan tadi ada sedikit catatan terutama dalam pendahuluan ada sedikit yang terlewat, dan Bu Mega akan berusaha untuk melakukan itu dengan baik, terutama di pendahuluan tadi menanyakan kabar semisal itu, dan waktunya ketika Bu Mega melakukan KBM ya, jadi tidak menunggu ketika melakukan supervisi lagi begitu. Kemudian dibantu tentu saja dengan siswa, tepatnya tentu saja di kelas ya. Baik Bu Mega, sebagai penutup saya ingin meminta Bu Mega untuk menyatakan apa yang Bu Mega dapatkan dalam proses coaching kita hari ini. Dari coaching hari ini mungkin yang saya dapatkan bahwa ketika kita mengajar di kelas itu pasti akan ada beberapa hal kekurangan. Dengan adanya coaching ini kita bisa tahu apa kekurangan kita ketika mengajar di kelas itu apa, dan kita bisa memperbaiki dari kekurangan kita ketika mengajar di kelas. Baik, terima kasih Bu Mega untuk waktunya. Semoga yang diharapkan oleh Bu Mega bisa terlaksana. Kita belajar bersama-sama. Terima kasih untuk ilmunya, untuk waktunya. Ya, Selamat dan sukses selalu Bu Mega. Amin. Terima kasih.